Friends, mungkin seringkali kehidupan tidak sesuai dengan ekspektasi atau harapan kita. Karena tujuan hidup yang sebenarnya adalah hanya untuk percaya, berharap, dan terus berusaha. Karena kita tidak perlu khawatir tentang apa yang akan terjadi di hari esok. Karena yang terbaik sudah Tuhan siapkan untuk kalian semua. Pak Kacong. Selamat pagi, Pak. Pagi, Bu. Pak, maaf nih ganggu pagi-pagi. Bapak udah pulang dari pasar? Dari pasar udah. Oh, udah. Nah, sekarang mau ngapain nih, Pak? Mau motong-motong udah mau. Pas banget, saya bantu ya, Pak ya. Potong-potong ya. Pak Kacong, saya mau bantu Bapak hari ini ya, Pak ya. Iya. Bapak kalau belanja tadi pagi jam berapa, Pak? Mulai keluar. Jam 7 berangkat, Mas. Pagi dulu ya. Jam 7 pagi. Jam 7 pagi. Sendiri? Sendirian. Oh, sendiri. Berarti Ibu di sini standby. Di pasar lontong. Pak, susah juga nusuk paknya Pak. Masuk-masuk. Mau bantu sebiji saya setengah mati. Bapak kalau jualan sate boleh cerita nggak, Pak? Iya. Awalnya kok bisa jualan sate ini gimana, Pak? Sambil ini kan nggak apa-apa kan, Pak? Enggak. Dulu kan ikut kakaknya. Ikut kakaknya. Ikut kakak ke Bali memang ya? Ke Bali. Oke. Paman lah. Dia tinggalnya di Sesepan, di perusahaan. Itu jualan sate juga? Jualan sate juga di Sesepan juga. Ada yang di apa? Yang masuk ke Jalan Kelapa itu yang di depannya. Iya. Tika itu. Nah, sampai mutusin jualan sendiri gimana, Pak? Iya. Bilangnya gini, Kak, saya nggak mungkin itu sampai saya bicarakan akan punya plot. Iya, betul. Nggak mungkin saya ikut makan terus. Jiwa pembisnisnya keluar ya, Pak? Ya, yang penting ikut saya itu nanti Pak saya di tempat itu yang. Oh, dari awal memang. Dari awal memang Bapak udah ngomong. Sebenarnya Pak kalau bapaknya saya sendiri, kerja beca di Surabaya. Oh. Kapas Kerampung. Bapak asli dari mana, Pak? Madura. Tapi orang bapaknya dari. Oke. Bapak ikut ke sana juga nggak? Nggak pernah. Tapi kalau batas puasa di Oh, iya. Nah, terus malah nyatir bukan ikut ke becak, Pak? Kan bilang kalau becak itu susah tuh. Kalau saat pertama kebutuhan. Nah, itu lah. Kebutuhan pokok lah, walaupun orang mesti makan gitu bilang nih Mbak. Terus ya udah kayak gitu. Kalau becak situ akhirnya kayak apa itu susah dong jadi sekarang paling lebih sekarang ada ini lain gitu loh Mbak. Iya. Lebih jadi dulu orang tua malah bilang jangan ikutin jejaknya Bapak deh. Karena memang transport ya Pak, semakin lama kan semakin berkembang. Jadi ada yang baru lebih permudah, malah yang lama. Akhirnya, nah Bapak usia berapa Pak dulu ke sana? Merantau ke sini, ikut sama Sekitar umur berapa dulu? 20 tahun. Berarti sekarang umurnya Bapak berapa? Hampir 20 tahun dong berarti. Ya kan Pak, hampir 20 tahun jualan sate. Masa lebih sama yang ikut kakaknya. Iya. Oh, ikut berapa lama sama kakaknya Bapak? 3 tahun. Setelah 3 tahun akhirnya mutusin ya Pak? Nah dulu sampai mutusin mau keluar dari tempatnya kakak dan kerja sendiri, buka usaha sate sendiri itu kan nggak bisa langsung kayak sekarang ya? Kayak gini Mbak. Sebenarnya modal. Ya saya. Iya benar. Oh gitu. Tapi kakak nggak keberatan malah buka? Enggak. Malah mikir kamu nyuri ilmu saya nih gitu. Saya kan gini Mbak, soalnya dia kan juga ini saya biar nggak sama kayak bapak lah. Biar jejaknya kakak. Kan ini emang sih lama, prosesnya lama sampai sehari kerja. Tapi kan nggak berat Mbak, kayak kerja beca kan gitu. Nah dulu cerita dong Pak Kacung, dulu gimana itu jualannya pertama-pertama? Kan langganan pasti kan nggak punya, terus
Aduh, itu harus memperkenalkan dulu produk barunya kan butuh waktu. Saya keliling ke Petasikan kalau nggak salah itu. Keliling daerah ini. Di sana Pak, di belakang pasar. Hmm, Di ini apa sekitar setahun kalau nggak salah. Kalau setahun. orang yang ngerti saya sama di sate kan gitu kalau Oh gitu. sate gitu. Kalau Sekarang udah nggak ada yang dagang gitu ya Pak? ada sih. Malah malu sekarang kalau anak-anak yang mau bilang gitu. Tapi dari itu malah terkenal ya? Akhirnya ketemu sama kepala pasar, Ya. kan duduk di bengkel juga. Di bengkel dia kan Itu. istilahnya beli punya orang lah, bekas punya orang. Iya, iya, iya. Akhirnya kan mati mbak, lama nggak dijualin gitu loh. Akhirnya saya kayak nggak cukup lah, kayak nggak cukup dimakan sendiri. Akhirnya keliling habis keliling udah jam 8 di depan pasar itu deh, depan pasar sekitar seminggu kalau nggak salah di sana. Itu dikasih izin kan harus ada izin dulu Pak? Kalau mangkal gitu? Iya, akhirnya kan ketemu kepala pasar. Oh iya. Kepala pasar, Jong, kamu jualan di sini aja. Iya. Ya Pak, iya. Mm-mm. Berapa bayar per tahun Pak? Dulu masih 300 lah ya. 3.000 per tahun. Uang zaman dulu juga Besar, tapi saya nyicil Pak. Itu Oh. dibayar 2 kali loh, beneran waktu itu. Oh. Akhirnya sampai sekarang di sana mangkal. Nah itu dari keliling itu, dari pertama kali mutusin keluar dari tempatnya kakak, keliling itu berapa lama? Sekitar setahun. 1 tahun. Suka dukanya apa nih Pak? Suka dukanya keliling itu habis semua nggak kira-kira kalau keliling Pak? Kalau pertama susah mau. Kalau pertama ya. Awalnya kalau nggak salah saya dapat 70.000 loh waktu itu. Ya, nggak dapat 70.000. Itu tidak untungnya maksudnya? Kalau kesahnya itu gini Mbak, kalau kadang-kadang ada manggil sate, udah nyampe depan rumah kok nggak ada keluar, gitu lah. Oh dijailin malah. Waduh. Nggak ada keluar gitu. Oh banyak yang ngisengin kayak gitu. Kalau kayak gitu gimana Pak? Sedih nggak Pak? Ya sedih, habis gimana? Atau kesel sedikit? Perjuangan. Kalau bagi saya termasuk perjuangan. Bagi saya deh. Tapi bagi semua orang kan kalau memulai suatu bisnis itu nggak bisa langsung besar, bener ya Pak ya. Ya kayak Pak Kasok sendiri ya kita lihat sekarang kan sudah ya udah agak-agak lebih tenang lah ya Pak ya. Dibandingkan dulu langganan sudah ada, omset udah ya kelihatan lah. Kalau dulu kan Bapak nggak tahu nih, masih bingung. Misalnya hari ini keluar bawa segini kira-kira laku nggak? Kira-kira laku benar kan gitu kan? Masih Sedangkan- apaan Nah, gitu loh. sedangkan modalnya ini malah dia minjem gitu. Bener ya Pak ya. Selain itu ada lagi nggak Pak? Terus juga rombong Sampai malam. masih dipinjemin sama kakak. Hmm, Nggak pas waktu itu. pernah capek nggak Pak? Itu dorong keliling kan lumayan juga tuh. Apalagi kalau musim hujan. Nah, Nah itu dah. Kalau gimana ceritanya tuh? Kalau gini baik, kalau masalah fisik, emang sih kita kalau udah jenuh coba ada gitu. Tapi juga kita didorong di kebutuhan baik. Iya. Kita kalau tambah diem siapa yang mau ngasih? Iya, gitu, setuju. gitu loh baik. Yang penting kita dari diri kita sendiri dulu punya semangat untuk berjuang ada ya Pak ya. Saya gini Mbak, juga punya pikir masa saya kayak gini terus gitu loh Mbak. Iya. Itu sudah berkeluarga Pak? Waktu keliling itu belum? Wah sendirian berarti berjuang. Akhirnya berkeluarga setelah berapa tahun dari jualan Pak? Atau sudah di pasar itu? Pas sudah di pasar. Pas sudah di pasar. Dan udah lewat 3 tahun Mbak. Itu juga dijodohin sama keluarga, sama kakaknya ini. Oh, Yang ini ada saudagar sate gitu ya Bu ya? Ada saudagar sate dari Bali gitu. Aduh, tapi ini sih menurut saya sangat menginspirasi kita sih Pak, terutama saya yang muda ini kan. Kadang-kala kita merasa, aduh pengen buka usaha, buka bisnis itu pengen sesuatu yang cepat dalam 3 bulan udah kelihatan hasilnya. Tapi prosesnya kita nggak mau nikmatin prosesnya nih. Kadang panas sedikit, capek sedikit, udah deh kayak nggak cocok saya jiwanya di sini udah berhenti gitu kan. nggak cocoknya tuh lah. Iya, udah banyak udah nggak cocok. Nggak cocok saya nggak gini, Iya. kayak gini gitu loh Mbak. Padahal kalau kita lihat nih, segala kerja keras itu pasti ada hasilnya. Walaupun mungkin sedikit saat ini, tapi kalau kita konsisten kita kerjakan kan hasilnya semakin besar ya Pak ya. Nah kayak Bapak dulu dari jualan saat ini apa aja sih Pak yang sudah Bapak berhasil capai? Alhamdulillah Mbak Ida udah bisa di tanah di kampung. Kalau di kampung kan murah Mbak. Iya. Kita udah dapat gitu loh Mbak. Oh, setidaknya hasil kerja keras Bapak nggak sia-sia ya selama ini merantau di Bali ya. Dari jualan keliling loh Pak. Ya
cuman rumahnya belum bisa, ini masih ngumpulin, belum bisa bikin rumah ini Mbak, masih ngumpulin. Saya doakan akan segera nih Pak, coming soon ya Pak ya. Dulu Bapak pertama kali di sini merantau kan tinggal sama, karena kerja sama kakak, tinggal sama kakak. Nah itu dari mulai lepas dari kakak masih tinggal di kakak atau Masih, udah sendiri? masih. Oh masih. Iya. Berapa tahun tinggal sama kakak setelah sendiri? Sebentar, Mbak, 2 bulan kalau nggak salah. Oh setelah 2 bulan, akhirnya Bapak mutusin Kosan kos sendiri. kos sendiri. Itu kosan kalau nggak salah masih 120 atau 120.000. Oh. Itu kan kalau sendiri semua kan serba sendiri ya Pak. Dari nyiapin ini, kalau sekarang kan dibantu ibu, ya kan ada yang bantu. Kalau dulu Bapak sendiri? adiknya. Adik. Ada Adik dari ini. saya sendiri. Oh. Jadi adiknya bantu jualan sate. Pas sekolah itu kalau di kampung kan madrasah Mbak, kalau udah pas kelas 5 udah pas udah nggak bisa nerusin, terus sama mama nih udah ikut kakaknya nggak ada yang bantu gitu. Bapak mohon maaf saudara berapa Pak? 5 Mbak, 5. Bapak nomor 1. nomor 1 Nomor 1. cowok sendirian. Nah kalau itu Bapak dulu bantu di rumah dong ya Pak, membantu keluarga lah, jadi tulang punggung. Bukan tulang punggung. Kalau orang tua masih ada kan Pak? Hah? Masih ada orang tua. Kalau orang tua sudah tinggalin. Tinggal ibu aja. Nah kalau mohon maaf bapaknya dulu waktu Bapak udah pindah ke sini apa udah sebelumnya udah? Udah sebelumnya. Udah sebelumnya sudah nggak ada. Berarti Bapak beralih fungsi nih, ya dari anak tertua jadi tulang punggung keluarga juga dong. Adik-adik sudah nikah semua saat ini. Dua Mbak yang belum nikah. Yang belum nikah, Sekolah Mbak. mondok Mbak. Oh, Mondok masih. ini Bapak juga yang bantu. Iya. Saya yakin Pak kalau Bapak terus membantu dengan ikhlas, kerja keras Bapak nggak akan ada sia-sia. Iya benar. Ada suka dukanya nggak merantau ke sini?